Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul 3 AM atau jam 3 pagi, waktunya sholat tahajud. 3 AM atau jam 3 pagi adalah film yang bergenre horor yang dirilis tahun 2012, di mana film ini memiliki 3 judul film yang mengerikan. Boy, ngeri. Judul-judulnya yaitu dari hantu rambut palsu, hantu pengantin, dan kisah para pekerja yang lembur. Mana nih yang pekerja? Hati-hati. Dan bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur filmnya. Yuhu. Film yang pertama yang berjudul Hantu Rambut Palsu. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah toko rambut palsu, di mana toko ini dikelola oleh sebuah keluarga. Namun ayah dan ibu dari pemilik toko ini sedang berlibur ke luar kota. Jadi tokonya ini diurus oleh anak perempuannya, yaitu kakak beradik yang bernama Mai dan Min. Dan sayangnya kakak beradik ini tidak terlalu akur. Di sini Min selalu disayang sama orang tuanya, dan yaitu suka bertingkah seenaknya. Berbisana bocahna. Dan bahkan dia itu tak mau bantu-bantu kakaknya mengurus toko tersebut. Sedangkan Mai mempunyai sifat yang sangat rajin. Di sini ia terlihat serius dalam menjalani usaha toko tersebut. Akan tetapi di sini Mai merasa iri pada Min karena ia selalu harus menggunakan sepatu, baju, pakaian bekas dari si Min. Waduh, kasihan si Mai. Singkat cerita, di sini Mai kedatangan ibu-ibu langganan toko rambut palsu mereka. Di sini juga ibu-ibu itu membawa sebuah rambut untuk dijual ke toko ini. Dan saat Mai mengecek rambut itu, di sini ia terlihat tertarik dengan rambut itu, dan Mai pun membelinya dari ibu-ibu tersebut. Setelah itu Mai mencucinya, menyisir dan mengeringkan rambut tersebut agar layak untuk dijual nantinya. Dari sinilah suasana mulai menjadi horor. Dan jam 8 malam Mai ini menutup tokonya dan lanjut mencuci wajahnya. Ketika ia mencuci muka, wastafelnya itu tersumbat, jadi airnya itu nggak ngalir. Dan lalu ia merogoh lubang wastafel tersebut. Di sini Mai menemukan segumpalan rambut, dan rambut inilah yang membuat wastafel tersebut mampet. Eta rambut saha, boy. Tapi di sini tiba-tiba dari lubang wastafel itu terdengar suara aneh. Di sini Mai dengan beraninya mendekati lubang tersebut, dan ini yang terjadi, boy. Serem coy. Tapi nyatanya itu hanyalah mimpi saja. Cuk. Setelah itu Mai mendengar suara keributan dari luar toko, dan dengan penasarannya Mai pun menghampiri suara tersebut. Ternyata itu adalah Min dan ketiga temannya yang datang berkunjung. Sudah lewat tengah malam, Min dan teman-temannya ngobrol sambil kobam di teras atas dan juga dengerin musik dengan keras.
Di sini ia membuat lelucon dengan rambut palsu itu dan membuat semua orang tertawa. Aduh, eta teh rambut saha asal pake wae sia berpisan. Tak lama Mai pun datang menghampiri mereka. Dan di sini Mai sangat marah melihat teman-temannya Min ini memakai rambut itu seenaknya tanpa izin. Gara-gara kejadian itu, Mai dan Min ini jadi bertengkar. Lalu di sini Min menyuruh temannya itu mengembalikan rambut itu ke tempat asalnya. Saat temannya Min hendak menaruh rambut itu, ini yang terjadi, mamam tuh. Dari atas, teman-temannya ini mendengar suara teriakan itu. Dan sontak saja mereka semuanya turun ke bawah. Dan di sini ternyata temannya sudah meninggoy. Aduh. Di sini mereka semuanya pun berlari ketakutan menuju pintu keluar. Tapi naasnya di sini saat hendak keluar kuncinya pun putus atau patah. Aduh anjing, sial eta teh lah. Di sini langsung saja mereka mencari cara agar bisa membuka pintu tersebut. Tapi tiba-tiba salah satu temannya Min yang cewek itu teriak. Dan mereka semuanya pun langsung menghampirinya. Dan ini yang terjadi. Dan di sini temannya pun meninggoy juga. Setelah melihat kejadian itu, mereka semua bergegas menuju ke atas atap toko. Di sini naasnya temannya Min yang cowok itu dihantui oleh penampakan hantu wanita. Dan karena ketakutan ia pun terjatuh dan tewas juga. Aduh, meninggoy satu persatu. Setelah teman-temannya Min sudah pada tewas, di sini Min dan Mai pun berusaha kabur dan menyelamatkan diri. Akan tetapi di sini Mai mendapatkan bayangan-bayangan kenapa semua ini bisa terjadi. Dan ternyata faktanya rambut panjang yang baru datang tadi itu didapat dari rambut seorang wanita yang meninggoy mengenaskan. Di sini Min terlihat ketakutan melihat Mai dengan keadaan seperti itu. Lalu saat itu Min keluar untuk meminta pertolongan. Tapi saat Min akan keluar, Min itu melihat dari balik pintu ada sosok yang menyeramkan di belakang Mai. Sontak saja di sini Min berusaha untuk memberitahu dan menghampiri Mai dengan mendobrak pintu. Tapi saat sudah berhasil masuk, di sini Min melihat Mai sudah berada di pengering rambut cocok. Aduh. Lalu di sini Min mencoba menolong Mai dengan mendobrak-dobrak pintu kaca pengering rambut tersebut. Tapi sayangnya tak berhasil. Namun di sini karena suhu panas di dalam makin meningkat, mesin mengering rambut tersebut pun meledak. Dan di sini terlihat Min terpental jauh karena ledakan itu. Keesokan harinya, di sini Min pun tersadar. Lalu ia mendengar bahwa ayah dan ibunya itu sudah pulang dari luar kota. Dan Min pun berjalan menuju ayah dan ibunya itu. Tapi di sini dari belakang tiba-tiba Mai datang menghampiri ayah dan ibunya. Lohe. Dan anehnya di sini orang tuanya itu nggak melihat sama sekali keberadaan Min tersebut. Dari sini Min pun sadar bahwa ia sebenarnya sudah meninggoy juga dari ledakan tersebut. Dan di scene akhir ternyata di sini Mai bisa selamat karena ia sebenarnya sudah dirasuki oleh hantu rambut palsu tersebut atau
Apa jangan-jangan itu hantunya? Aduh, Bang Malik nggak tahu deh. Oke, lanjut judul yang kedua dari hantu pengantin. Wih, wih, wih. Cerita ini diawali dengan diperlihatkan suasana kamar dengan dekorasi seperti ruangan pengantin. Dan di sini ada sesosok pria yang bernama Todd. Dan ia adalah seorang penjaga kamar mayat dari sebuah rumah sakit. Ia pun bertanya tentang keadaan kedua mayat pengantin yang ada di dekatnya kepada seorang suster. Dan sang suster pun menjawab bahwa keadaan mayat pengantin pria sudah rusak dan orang tua dari kedua mayat itu sengaja menyimpan mereka di rumahnya sendiri karena itu adalah permintaan mereka sebelum mereka dikebumikan. Mendengar hal itu, Todd pun menjadi sangat penasaran atau kepo bet si Todd terhadap mayat pengantin pria tersebut. Lalu ia mencoba membuka sedikit peti mati itu. Di sini suster pun menegurnya. Kemudian suster pun memperkenalkan ruangan demi ruangan yang ada di rumah tersebut. Di sini ia juga memperkenalkan kedua pengantin itu yang bernama Mike dan Sherry. Widih. Lalu suster di sini memberitahunya agar nggak sembarangan masuk ke kamar pengantin tersebut. Suster juga memberitahukan bahwa mereka meninggoy karena kecelakaan dahsyat. Dan di sini Todd pun bertanya, kecelakaan apa yang mereka alami? Namun di sini suster itu nggak menjawab pertanyaan Todd tersebut. Lalu mereka tiba di ruangan dapur. Di sini suster memerintahkan Todd untuk jangan lupa mempersiapkan sesajen berupa makan malam untuk Mike dan Cherry yang resepnya sudah dicantumkan. Dan yang terakhir, Todd diajak ke sebuah kamar untuk tempat beristirahatnya. Di sini suster pun bertanya kepada Todd, "Apakah kamu takut di sini?" Lalu Todd pun menjawab, "Saya sudah biasa menjaga kamar mayat di rumah sakit, jadi saya nggak takut." Widih, sombong banget nih si Todd. Lalu saat sore menjelang, susternya pun langsung pergi pulang. Todd sorangan sialah. Di sini setelah suster itu sudah pulang, Todd pun merasa penasaran akan kamar pengantin itu. Lalu ia pun menuju ke kamar tersebut. Padahal sebelumnya suster melarangnya ke sana. Tapi di sini Todd mengabaikan perkataan suster tersebut dan malahan ia tidur-tiduran di kamar itu. Beberapa saat kemudian, Todd pun mulai tertidur pulas. Di sini diperlihatkan sebuah mainan pajangan milik pengantin. Tiba-tiba saja berbunyi cukup keras. Eta bunyinya, aduh. Singkat cerita, di malam harinya, Todd mulai mempersiapkan sesajen makan malam untuk mayat kedua pengantin itu. Aduh, mayat ge disiapin makan malam gak lu? Setelah memberikan sesajen makan malam itu, di sini Todd diperlihatkan seekor tokek yang tiba-tiba berada di atas peti mati mayat si pengantin wanita. Aduh, tokek. Di sini karena ada celah di peti mati itu, tokek itu pun masuk ke dalam peti mati tersebut. Todd yang melihatnya lalu bergegas mencari keberadaan si tokek itu. Dan ia pun akhirnya membuka penutup peti matinya. Di sini Todd terlihat kaget saat melihat mayat dari si pengantin wanita tersebut karena terlihat sangat cantik dengan bibir yang tersenyum tipis. Aduh, eta menigelis. Di sini saat Todd akan mengambil tokek tersebut, tiba-tiba saja peti mati dari si pengantin pria menabrakannya. Dan ini yang terjadi. Aduh, Todd eta telah. Setelah kejadian itu, Todd pun mengurungkan niatnya untuk mengambil tokek tersebut dan menutup kembali peti matinya itu.
Singkat cerita, Todd yang sudah berada lagi di kamar pengantin tersebut menemukan sebuah kamera dan kaset yang tersimpan di sana. Dan di sini, Todd yang penasaran pun langsung menyetel kaset tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, kasetnya itu pun tak kunjung menyala. Lalu, Todd pun beralih ke kameranya dan membuka-buka galeri kamera tersebut. Di kamera itu, Todd diperlihatkan foto-foto si pengantin wanita tersebut. Dan di sini Todd pun dikagetkan dengan foto si pengantin wanita itu yang terikat. Di saat yang sama, anehnya di sini muncul sebuah tali misterius dan lantas mengikutinya. Ternyata tali itu berasal dari si pengantin wanita yang dadanya terluka. Aduh, Todd. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setelah itu kaset yang tadi nggak menyala secara tiba-tiba menyala dan memperlihatkan di mana si pengantin wanita semasa hidupnya selalu mendapatkan kekerasan dari si pengantin pria tersebut. Setelah melihat rekaman itu, di sini Todd langsung menuju ke ruang peti tersebut. Di sini, Todd pun mulai memperlihatkan luka yang ada pada si pengantin wanita tersebut. Dan di sini, Todd pun menyimpulkan bahwa si pengantin pria adalah pria yang jahat. Todd asa menyimpulkan, woi setelah. Setelah itu, Todd pun membawa peti si pengantin pria tersebut agar terpisah dari si pengantin wanita. Di sini, Todd pun mengikat peti itu dengan tali. Setelah itu, Todd mengeluarkan pengantin wanita tersebut dan membawanya ke kamar. Lalu, dengan perlahan, Todd mulai menjahit luka-luka yang dialami wanita itu. Hari-hari pun berlalu. Di sini diperlihatkan Todd memperlakukan si pengantin wanita tersebut seperti kekasihnya sendiri. Aduh, Todd. Singkat cerita, pada suatu malam di sini Todd diperlihatkan peti dari si pengantin pria yang sudah kosong melompong. Ia lalu bergegas kembali ke kamar pengantin dan di sini ia dikagetkan karena si pengantin wanita tersebut sudah tak ada. Lalu secara tiba-tiba jendela di kamar itu berbunyi dan menutup dengan sangat kencang. Ini yang terjadi. Aduh. Sesaat kemudian kaki Todd pun ada yang narik. Aduh, saha. Di sini Todd diperlihatkan reka ulang di mana kejadian itu terjadi sebelum kematian mereka. Di sini akhirnya terungkaplah sebuah fakta di mana ternyata si pengantin wanita lah dalang dari kematian calon suaminya itu. Dan sementara dirinya harus bundir karena nggak ada pilihan lain. Setelah kejadian itu, Todd pun nggak habis pikir dengan si pengantin wanita itu. Di sini diperlihatkan Todd yang dikagetkan oleh si pengantin wanita tersebut. Dan tepat di pukul jam 3 pagi, Todd terbangun dan menyadari bahwa dirinya sudah berada di dalam peti mati. Aduh, Todd. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari dalam peti tersebut. Dan ternyata keberadaan si wanita di atas peti itulah yang membuat Todd gak bisa keluar. Dan film yang terakhir yang berjudul Para Pekerja yang Sedang Lembur. Cerita ini diawali dengan diperlihatkan suasana perkantoran pada tengah malam, di mana di sini ada seorang yang bernama As yang sedang lembur dan juga ada dua orang lainnya yang bernama Nging dan Bam yang akan baru mau pulang dari kantor.
Dan mereka berdua pun menuju lift untuk turun ke bawah. Dan saat berada di depan lift, Bam melihat ada security yang sedang tertidur pulas. Lalu di sini Bam yang iseng mencoret wajah security tersebut. Aduh Bam, saya teh usil teuing salah. Di sini saat sedang menunggu pintu lift terbuka, tiba-tiba saja muncul sesosok kepala terbang di belakang mereka. Dan karena pintu lift yang tak kunjung terbuka, mereka pun bergegas menuju tangga darurat. Scene berpindah ke As yang sedang berbalas chat dengan teman prianya. Widih, ini si As drama hombreng lah. Dan di sini As pun tiba-tiba mendengar ada suara dan mengecek suara tersebut. Ketika merasa aman, As pun kembali duduk dan tak berselang lama komputer yang ada di sekeliling As pun menyala satu persatu yang membuat As ketakutan. Dan ini yang terjadi. Setelah As keluar dari ruangan karena ketakutan, di sini muncullah dua pria yang masing-masing bernama Karan dan T. Dan di sini diperlihatkan mereka lah yang berbuat jahil terhadap As itu. Setelah kejadian itu, di sini Karan yang ingin keluar melewati ruang kantor, tiba-tiba saja kursi di ruangan tersebut bergoyang dan menghampirinya. Hayolo, hayolo, hayolo. Di sini Karan ternyata mengambil kursi tersebut dan akan melemparnya. Dan ternyata itu adalah ulah dari Nging dan Bam yang ingin balas kejahilan Karan. Lalu Shin berpindah ke security yang sedang menerima telepon. Di sini ia dikagetkan saat menerima telepon itu dan langsung bergegas ke bawah. Lalu kemudian Shin berpindah lagi. Di sini terlihat T yang sedang menuju dapur kantor. Ia diperlihatkan sesosok bayangan hitam. Dan ternyata saat lampu dinyalakan itu hanyalah kain pel saja. Yolo eta Mbak Kunti muncul. Di sini juga tiba-tiba saja kulkas yang berada di ruangan itu bergoyang dengan sendirinya. Goyang dumang. Dan di sini T pun merasa kaget dan menahan kulkas itu dengan kakinya. Saat itu juga Karan pun datang dengan membawakan makanan. Di sini T pun merasa bingung dan bergegas menuju keluar dari dapur itu. Saat T akan keluar dari dapur itu, tiba-tiba saja ada sosok perempuan yang keluar dari kulkas tersebut. Di sini T pun kaget dan langsung berlari. Saat T berlari ketakutan, di sini T pun dikagetkan lagi dengan sosok penampakan yang menyeramkan. Di sini T pun pingsan seketika karena kaget. Dan ternyata sosok yang menyeramkan itu adalah Karan, Nging dan Bam yang ingin mengerjai T. Setelah menakuti T, di sini Bam dikagetkan dengan T yang tak kunjung sadar dari pingsannya dan ia pun mengecek keadaannya. Dan setelah dicek, ternyata T di sini tak bernapas lagi dan mereka pun semua ketakutan dan merasa bersalah. Lalu di sini saat mereka ingin menutup matanya T pun terbangun dan semuanya pun merasa kaget dan ternyata T itu hanya berpura-pura mati saja. Aduh anjing, kaget aing teh lah. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, di sini T, Nging dan Bam dikagetkan suara dari ruangan si Karan. Dan setelah dilihat, di sini mereka semua dikagetkan oleh tubuh Karan yang sudah tergantung di langit-langit ruangan. Di saat semuanya melihat itu, di sini Karan pun tertawa dan ternyata di sini Karan sedang mengerjai semuanya itu. Singkat cerita, ketika semuanya akan pulang dari kantor, di sini Karan seperti kelupaan sesuatu dan lalu ia pun menuju dapur kantor tersebut. Di sini semuanya pun mengikutinya.
Saat sudah di dapur, ternyata di sini Karan hanya menuliskan tulisan rusak pada kulkas itu. Di sini Karan meminta Bam untuk mencari lakban. Saat Bam sedang mencari lakban, di sini Bam dikagetkan dengan diperlihatkannya tubuh tiang terbaring dan tertusuk besi itu kepala. Aduh. Kemudian semuanya pun melihatnya dan Bam pun di sini berucap, kalau tiang ada di sini maka siapa yang tadi itu? Hayolo, ada dua. Saat itu juga semuanya pun dikagetkan oleh kedatangan tiang sedang menuju ruangan itu dan sontak saja semuanya pun merasa ketakutan. Di saat itu juga listrik pun padam dan di sini tiba-tiba saja Ti pun muncul dan saat itu juga mereka yang ketakutan pun langsung berlarian menuju keluar. Saat akan keluar, pintu itu pun tak bisa dibuka. Di sini Karan menyuruh Bam dan Nging untuk mengambil kunci di ruangannya. Saat akan mengambil kunci, di sini diperlihatkan mesin fotokopi yang beroperasi sendiri dan ternyata sosok hantu dari Tia sedang menempelkan wajahnya ke mesin fotokopi tersebut. Setelah melihat itu, Nging dan Bam pun langsung berlari menuju ruangan Karan untuk segera mengambil kunci pintunya. Sesampainya di ruangan Karan, mereka pun bergegas mencari kunci tersebut. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Nging mengajak Bam untuk segera keluar menemui Karan. Di sini ternyata mereka dikagetkan dengan tubuh Karan yang terbaring di lantai. Di sini diperlihatkan adegan flashback ketika Karan akan berpura-pura menggantungkan dirinya. Dan di adegan flashback ini terlihat Karan ternyata terpeleset saat akan menggantungkan dirinya. Aduh, tahakan. Scene kembali lagi ke Nging dan Bam yang merasa ketakutan. Di sini diperlihatkan sosok hantu Karan yang mendatangi mereka. Ketika itu pun mereka berteriak dan berlarian menuju pintu keluar dan melewati tangga darurat. Saat melewati tangga darurat, di sini Nging menemukan sepatu yang mirip dengan kepunyaannya. Ayolo. Scene lalu berpindah ke Ti dan Karan yang ternyata mereka itu masih hidup dan faktanya mereka ternyata di sini hanya berpura-pura mati saja untuk menakut-nakuti Nging dan Bam. Aduh, si Titi. Singkat cerita, saat Karan dan tim menuju lift untuk turun ke bawah, di sini terlihat jam menunjukkan jam 3 pagi. Setelah pintu lift terbuka, mereka melihat Nging dan Bam yang berada di dalam lift tersebut. Dan saat di dalam lift, di sini tim mendapatkan telepon. Dan di saat tim menerima telepon tersebut, di sini diperlihatkan Ti yang ketakutan dan Karan pun mengambil telepon dari Ti itu. Dan di sini Karan pun dikagetkan dengan kabar bahwa Bam dan Nging jatuh dari tangga dan mereka tewas tengah malam tadi. Terus tadi siapa yang main sama si Karana sama Sitinya? Ayo lo, arwahnya doang. Di sini diperlihatkan adegan flashback ketika Bam dan Nging ketakutan saat dikerjain dengan sosok kepala terbang. Saat itu pun mereka ketakutan dan berlarian melewati tangga dan terpeleset dan jatuh. Aduh. Dan ternyata security yang menerima telepon tadi itu dapat kabar tentang Nging dan Bam yang terjatuh dari tangga. Scene berpindah lagi ke dalam lift, di mana Karan yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya, ia pun berusaha menekan tombol lift untuk keluar. Dan di sini ternyata tangannya ditahan oleh Bam. Ayo lo, mampus kan? Dan film pun 3M yang memiliki 3 judul yang mengerikan pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Makasih, wassalamualaikum.